Inzaghi nih yang baru kemarin 5-0 kan itu menerima pinangan dari Al Hilal dan itu menurut bener. coach gimana? Jadi UEA ya, ujungnya Arab gitu kan? Iya. Mas coach. Oke. Inter ini di Serie A kurang dapat perlawanan, ketemu PSG yang bermain dengan intensitas tinggi dari detik awal sampai detik akhir mereka kewalahan. Bruno Fernandes yang tolak tawaran dari klub Al Hilal. Penawaran yang luar biasa, 230 juta gajinya untuk 3 tahun. Any klub di Eropa nggak akan bisa bayar dia segitu. Mbuemo itu striker ya, so-so lah. Oke loh. Cuman nggak mungkin fans MU ada yang amnesia kan. Ya kita menang di Hong Kong gitu. Padahal lawan Malaysia, lawan All-Star kalah. Zinchenko, Martinelli, itu pemain yang nggak bisa ngangkat Arsenal semua. Omongan Bang Jai sendiri buat ngevalidasi kalau dia bakalan pindah ke Como gitu. Ini kita bicara timnas, pemain nggak boleh bicara soal klub. Kasih paham, Cap. Welcome back to Kasih Paham Camp. Aduh, nggak afdol ya kalau Kartika balik nggak pakai pantun. Nggak boleh ya? Oh nggak boleh, setnya udah beda, mohon maaf nih. Ada Koci juga. Oke, main bola nggak cuma Kok kamu kenalin aku cuman ada Koci juga? Kenapaan nih? Ada Koci juga. Belum dikenalin kan, Koci masih kepotong. Parah nih. Tadi dulu aku mau pantun, bilang cakep ya Koci ya? Enggak, Iya. lanjut. Main bola nggak cuma lempar tangkap. Welcome back to Kasih Paham Cat. Oke, sekarang Kartika tidak sendiri di set yang baru ya, Cap. Sekarang juga sudah bersama pundit spesial kita. Untuk kalian ya nggak untuk kita sih. Untuk Viral, kamu. viral, iya. Ini dia pundit favorit kita dengan set barunya gimana? Ini oke banget kan? Udah kayak di berita-berita di TV nasional zaman dulu nggak? Kayak mau gala dinner ya? Enggak, Coach. Ini request, sumpah request ini teh. Beneran kayak host-host gitu kan, kayak Kayak host di luar ya? Iya, Harus heeh. tampil gitu. Iya dong, kan kayak Koci itu ya kan, pakai jas, grooming. Udahlah Coach. Oke, kita bahas dulu yang terbaru ya. Ini ada segmen yang pertama yang pastinya kalian tunggu-tunggu banget, apalagi kalau bukan update di dunia sepak bola, ya kan? Apalagi sekarang sudah berakhirnya musim, lagi jeda, dan pastinya bursa transfer sedang hangat-hangatnya. Oke, kita akan bahas dulu Man of the News. Dan yang pertama banget adalah tentang ada Inzaghi nih yang baru kemarin 5-0 kan. Katanya setelah kekalahan kemarin itu menerima pinangan dari Al Hilal. Itu benar atau enggak Coach? Dan Itu menurut benar. Coach gimana? Itu benar dan ya 50-50 lah. Di satu sisi dia udah 4 tahun di sana dan kemampuan Inter juga nggak bagus secara finansial. Terus dia dapat tawaran yang luar biasa. Kalau nggak salah dia bisa dapat 50 jutaan setahun. Wow. 50 juta euro ya, bukan rupiah tapi euro. Jadi ini nggak akan dia dapat di Eropa. Duit segini nggak akan dia dapat. Kalau nggak salah pelatih paling mahal itu di sekitar 30-an juta. Jadi kalau gue jadi Inzaghi berapa tahun dapat 50 juta setahun ya gue ambil lah pasti. Toh habis itu dia masih bisa. Ini pelatih bagus. Habis itu dia masih bisa balik ke itulah ke Eropa. Oh. Jadi ini mah cari duit cepet lah. Hit and run. Ya, hit and run-nya 2 tahun. Oke, jadi UEA ya, ujungnya Arab gitu kan? Iya. Mas Coach. Oke. Coach, tapi sebenarnya Inter Lain Milan kali kalau ngundang gue, lu bilang Kartika Berliana ya. Biar gue skip. Aduh, gue nggak bisa, gue lagi ada janjian. Tapi kangen kan, Coach. Tapi sebenarnya Inter sendiri ada keinginan buat perpanjang nggak sih untuk Inzaghi? Ada. Pasti ada lah, karena apa yang dilakukan Inzaghi itu luar biasa, tidak hanya di Serie A. Orang kan, ya netizen IQ 78 itu kan cuma bilang lihatnya trofi-trofi doang. Tapi justru gue bilang, tim terbaik di Italia itu Inter. Bukan Napoli yang menjadi juara. Kenapa? Karena Inter bisa bersaing di 2 ajang yang
penuh dengan intensitas tinggi dan kompetitif tinggi. Dia sampai di hari terakhir bersaing sama Napoli. Ya, betul. Masuk final, walaupun akhirnya nggak dapat apa-apa, tapi effortnya untuk sejauh itu luar biasa. Jadi untuk gue Inter itu paling konsisten. Gitu. Nah, jadi prestasi itu nggak harus dengan trofi. Kira-kira tanpa Inzaghi, Inter akan seperti apa? Nah, kabar terakhir baru tadi gue baca, itu Cesc Fabregas diincar sama Inter. Inter minta izin sama Como untuk berbicara dengan Cesc Fabregas karena Fabregas menunjukkan di paruh musim terakhir, setengah paruh musim terakhir, awal-awal dia terseok-seok, zona degradasi dan lain. Tapi berapa bulan terakhir itu dia bisa bangkit dan termasuk tim yang ya papan tengah lah kasarnya. Jadi dengan kualitas yang pas-pasan Inzaghi bisa bawa Como perform lah. Jadi untuk gue Cesc Fabregas kandidat kuat untuk gantiin Inzaghi. Asal jangan kayak AC Milan datengin alergi lagi. Itu aja yang diputar pelatih-pelatihnya, ya kan? Iya. Jadi ya semoga Fabregas mau ke Inter. Oh oke. Tapi kemarin ketika lawan PSG itu Coach lihatnya seperti apa? Untuk Inter sendiri ini kan benar-benar telak banget ya sampai 5-0, nggak expect pasti. Gue itu bikin video preview semifinal. Jadi gue bikin kekuatan dan kekurangan dari 4 tim. Kartika bisa lihat masih gratis kok itu. Nggak usah jadi member. Ada yang lebih mahal nggak? Itu gue bahas dan dari 4 tim ini gue bilang PSG main yang terbaik. Cuman main terbaik nggak selalu bisa menang. Kita juga lihat pada saat mereka away lawan Aston Villa itu keteteran. Cuman mungkin 70-80% mereka bermain luar biasa, 20-30% keteteran. Nah ini kan it's about final itu kan one match. Bagaimana penampilan PSG dari awal, apakah bisa menekan atau tidak, dan bagaimana respons dari Inter. Ternyata Inter cuman bisa ngelawan 10 menit pertama. Habis itu setelah kebobolan nggak bisa bangkit lagi. Itu Jadi, faktor apa sih Coach sampai benar-benar down banget gitu sampai akhir? Inter ini di Serie A kurang dapat perlawanan, ketemu PSG yang bermain dengan intensitas tinggi dari detik awal sampai detik akhir mereka kewalahan. Di sisi lain Inter pemainnya juga banyak yang berumur. Iya betul. Sementara PSG muda semua, hampir semua lah kecuali Marquinhos, Fabian Ruiz. Sisanya kalau nggak salah masih muda semua, sehingga mereka bisa mempertahankan intensitas tinggi itu dan Inter nggak sanggup. Oh, itu salah satu faktor mereka quadruple ya, ada generasi muda juga. Iya. Oh, Karena mereka setelah dibuang Mbappe kan, iya. semua orang mungkin pikir wah ini tim turun, justru Mbappe nggak dapat apa-apa. PSG justru performanya jauh lebih bagus tanpa Mbappe. Iya. Oke, setelah membahas tentang Inzaghi, kita akan beralih lagi ke man of the news lainnya ya. Ini ada Bruno Fernandes yang tolak tawaran dari klub Al Hilal. Karena waktu itu sempet kan Coach bilang dia kayaknya bakalan pindah juga. Iya. Tapi Dia dapat ditolak. penawaran yang luar biasa, 230 juta gajinya untuk 3 tahun. Jadi itu nggak akan, any klub di Eropa nggak akan bisa bayar dia segitu. Tapi somehow dia nolak. Jadi kayaknya dia percaya dengan proyek Amorim sehingga dia mau stay. Nah ini juga luar biasa, jadi nggak semua pemain menunjukkan bahwa mereka tergiur dengan imingan gaji besar. Masih ada pemain kayak Toni Kroos, kayak mungkin Kevin De Bruyne atau Modric yang benar-benar nggak mau ke Arab. Nah kayaknya Bruno Fernandes juga. Tapi kalau seandainya ini berita ini benar, nah itu keren sih. Cuman klubnya aja salah MU. Karena kalau boleh tahu musim depan masih agak sesalah itu nggak sih? Nggak Ya kan? tergantung. Kan proyeksinya. Enggak, tergantung. Kalau mereka bisa jual pemain banyak, dan kemarin gue baca riset juga tentang pengeluaran tim di Inggris musim akan datang. Rata-rata itu bisa keluar 200.000 lebih. Karena MU utangnya banyak,
mereka harus jual pemain dan mereka punya banyak stok pemain yang harus dijual. Kalau mereka bisa jual banyak pemain dan mereka bisa invest di situ. Karena kalau nggak salah MU cuma bisa spend 100 jutaan ditambah penjualan pemain. Untuk musim depan kayak proyeksi atau pemain yang diinginin sama Amorim itu bisa didatengin nggak coach dengan keadaan uang? Kunya sudah datang, mereka incer Mbuemo itu striker ya so-so lah, nggak jelek tapi bilang bagus nggak juga. Oke loh. Cuman ya pasti Amorim harus diberikan pemain yang dia inginkan karena kelihatan bahwa pemain stok yang ada tidak bisa menjalankan 3-4-3 sistem yang sesuai dia inginkan. Ya. Maka dari itu mereka berada di rank 15. Oke, fans MU rank 15. Nggak mungkin fans MU ada yang amnesia kan. Ya kita menang di Hong Kong gitu. Padahal lawan Malaysia lawan All Star kalah, All Star ASEAN. Cuman ya itu hina banget rank 15 untuk klub sebesar MU. Jadi definitely harus dirubah. Kalau tahun depan masih terseok di sekitar itu lagi, Amorim dipecat. It's not acceptable untuk klub sebesar MU. Tapi emang pergantian kemarin kan dramanya tuh pergantian coach ngebuat dia sampai dengan seterpuruk ini kan coach musim Enggak, ini. karena semenjak ditinggal Ferguson juga udah menurun terus. Musim depan kalau coach ngelihatnya gimana? Ya kalau dia dapat pemain yang dia inginkan harusnya dia bisa lebih perform. Ya dari rank 15 ke 13 lah. Atau 12 gitu. Kan progres itu. Wow, sangat optimis ya. Terima kasih Coach akan terbagi optimismenya ke kita semua. Oke, next ada Man of the News dari Jude Bellingham. Gabung Borussia Dortmund dari Sunderland seharga 30 juta euro. Jude Bellingham tuh adiknya atau kakaknya Jude Bellingham? Adiknya. Adiknya ya? Adiknya Jude. Ya ini kan berita apa ini gue bilang. Cuman nggak ada yang kita bisa tarik. Apakah dia bisa sebagus kakaknya? Lihat aja Tiani Reinders sama Eliano Reinders kayak apa bedanya. Jadi nggak bisa kita bilang oh ya ini bagus itu bagus. Ya kita lihat aja apakah dia bisa berkembang atau enggak. Atau bisa mendekati kakaknya atau enggak. Enggak kan dia bawa Sunderland masuk ke Premier League kan? Iya please deh, itu rank berapa itu? Itu divisi 2. Oke, nextnya lagi kita akan lanjut ke Wirtz, apa nih Coach? Florian Wirtz minta nomor punggung spesial andai gabung ke Liverpool. Nah ini gue nggak tahu nih, dia minta nomor berapa? Setengah? 10. Kok setengah sih? Kira nomor setengah, spesial kan? Itu mata sapi dong. Oh, mata sapi. Oke, nomor 10 berarti McAllister ya? Iya nggak sih? Iya kan? McAllister. Ya, kalau Wirtz masuk akan kemungkinan besar akan bermain di belakang striker, posisinya Szoboszlai, dan itu posisi nomor 10 memang. Jadi kalau dia masuk ya, gue rasa McAllister legowo lah untuk memberikan, karena dia harganya kan 150 juta. Sebenarnya kalau gue pikir kan mereka menawarkan 135 juta Liverpool, ditolak karena minta 100, kan selisih cuma 15 juta. Kalau gue pikir bukan masalah selisih 15 juta, tapi payment term-nya. Gue rasa Liverpool pengen bayar 8 tahun atau berapa, terus ditolak dan mereka maunya cash atau secepat mungkin. Jadi nggak dicicil-cicil kayak Chelsea bayar Mudryk 8 kali kok 8 tahun gitu. Iya, apa yang dilihat Florian Wirtz di Leverkusen ini sampai akhirnya diminati sama Liverpool? Nggak, yang jadi masalah kalau seorang pelatih ingin bermain dengan sistem yang ada playmakernya, stok playmaker itu nggak banyak. Playmaker yang ada yang udah hampir pensiun semua. Modric sudah pensiun, Kevin De Bruyne mau pensiun, Bruno Fernandes nggak mau keluar dari MU. Jadi stoknya nggak banyak. Nah, Wirtz salah satu ini. Wirtz salah satu pemain yang eventually bisa menggantikan atau bisa menjadi nomor 10 yang lebih performanya lebih bagus daripada Szoboszlai. Dan di samping itu mereka juga butuh pelapis yang bagus kan. Ya. Cuman kalau lu tanya gue apakah dia worth it harga 150, gue akan jawab tidak. Hanya sekali lagi kita lihat perkembangannya, kontribusinya sebesar apa. Cuman di sisi lain harga pemain sekarang itu udah edan, nggak make sense. Padahal kualitasnya so-so aja.
bukan wage ya, tapi average. Average itu kalau lihat Sesko diminta 100 atau 80, Gyökeres 65, si Osimhen aja minta gaji 300 juta per minggu, udah ridiculous, benar-benar nggak make sense. Artinya klub-klub besar, terutama Liga Inggris, mereka harus punya scouting network yang bagus sehingga mereka bisa beli pemain yang berbakat masih belum terlalu mahal. Karena kalau namanya naik dikit aja, udah jualannya gila-gilaan. Alexander Isak dijual mau di Lego 150 juta, siapa yang mau beli? Itu satu tim itu dapat duit segitu. Jadi nggak make sense. Ini contoh Inter yang masuk ke final UCL ya. Kamu tahu harga pemain termahal Inter itu berapa? Nggak tahu berapa, Coach. 32,5 juta saja, Barella. Yang lain di bawah 30 juta semua. Nah itu baru bargain. Liverpool pemain cadangannya Nunes 70 juta itu. Wow. Dapat 2 Barella itu. Itu dia ngetek harganya berdasar apa sih, Coach, kalau kayak gitu, market pasar atau apa gitu? Supply and demand loh. Oh, oke. Yang minta berapa kira-kira dia bermain bagus atau enggak musim ini. Kalau dia bermain bagus pasti banyak yang incer, dinaikin harga, digenjot. Dulu zaman gue masih muda, jangan ketawa. Sekarang lebih muda kok. Sekarang muda banget. Kita sepantaran. Dulu itu ada aturan. Jadi gaji kali X tambah berapa? X apanya? X faktor lah, kali 3 kali mungkin 4 kali terus tambah nilai berapa. Jadi kira-kira orang udah tahu nilainya berapa. Sekarang saya enak jidat. Iya. Jadi mau satu musim, asumsi dia udah 5 musim main, terus hanya 1 musim bagus saja mau dijual. 4 musim dia main jelek. Ya. Mau dijual dipasang harga tinggi. Ya tergantung ada yang mau beli nggak. Ya. Kalau gue bilang klub-klub jangan mau dikadalin sama harga terlalu mahal. Karena harga di atas 100 juta yang benar-benar berhasil siapa? Kalau gue bilang nggak ada. Nggak ada. Justru yang 100 juta ke atas kebanyakan ya so-so aja atau flop. Sancho contoh. Nggak ada yang di atas 100. Kalau dibilang Rice, apakah Rice bagus? Nggak. Ya kemahalan juga untuk seorang DM. Iya sih, kalau yang mahal gitu bagusnya jangan dibeli supaya marketnya harganya ya standar lagi, back to normal ya. Ya. Kalau mau coba deh cari Yakob Sayuri di Liga 1 tuh ya, ke Liverpool, bagus-bagus. Tahu Coach pemain kita, coba. Ya. Cepet lagi ya kan? Oke, next, lanjut. Kalau untuk Arsenal, berharapnya beli siapa dan jual siapa di musim ini? Jual mah ada beberapa yang udah dijual. Zinchenko, Kiwior, Gapsus, Tusugigi yang balik lagi dari Porto, Martinelli. Itu pemain yang nggak bisa ngangkat Arsenal semua. Ben White, jangan lupa itu Ben White. Itu harus dijual. Itu harus dijual. Banyak lah yang dijual. Cuman Arteta ini kan egonya tinggi ya. Jadi dia nggak bisa kerja dengan pemain bintang. Oh gitu. Jadi dia mau cari pemain yang biasa yang dia merasa bisa mengangkat pemain ini, ujung-ujungnya ya nggak juga. Makanya Arsenal 3 tahun ya runner up aja. Sistemnya bagus, pilihan pemain yang jelek. Padahal dia udah 5 tahun udah keluar duit 800 jutaan untuk beli pemain. Mana ada pemain Arsenal yang benar-benar excel, menonjol. Tapi kayaknya belum ada langkah lebih lanjut untuk mendekati pemain siapa gitu ya, Coach, Kagak kalau tahu Arsenal. lah gue sebagai fans Arsenal dari tahun 90-an gue udah give up sama Arteta ini. Makanya Makanya gue selalu bilang udahlah enjoy the game aja lah. Tiap Arsenal main ya kita nikmati aja. iya, coba deh kayak MU roller coaster, nggak bakal bosen. Enggak, masuk gua terus tiap minggu dibully itu yang ada. Oke, Coach. Oke, satu lagi nih, ada Bang Jai. Kan klubnya nih terdegradasi, mau pindah ke Como. Tapi ketika diwawancara kemarin aku lihat terakhir, ya belum ada tendensi omongan Bang Jai sendiri buat klarifikasi atau ngevalidasi kalau dia bakalan pindah ke Como gitu. Gue rasa jawaban Bang Jai itu udah benar. Ini kita bicara timnas, persiapan timnas. Pemain nggak boleh bicara soal klub. Jadi kalau ada yang tanya, wartawan tanya wajar, tapi ditolak secara halus, benar udah benar itu.
Kalau Koci mendukung nggak kalau Bang Jai Oh pindah iya. ke klub? Iyalah, dia punya kualitas untuk tetap stay di Serie A. Cuman pertanyaan gue kan adalah, kan gosipnya ke Como atau Inter. Gue nggak yakin itu smart move ke Inter. Ini sebuah gambling, bukan jelek tapi gambling. Kenapa gambling? Di Inter kalau dia nggak tiap minggu main itu akan stuck dalam perkembangannya. Mending dia ke Como, di mana dia tiap minggu main. 1-2 tahun di Como, kalau dia bisa menunjukkan dia benar-benar jadi stopper yang tangguh, baru dia pindah ke klub besar dan main tiap minggu. Karena it doesn't matter lu mau main di klub ABC atau apa, yang penting Serie A. Kenapa? Karena tiap minggu dia bisa ketemu striker-striker yang penting. Kecuali kalau dia dapat jaminan dari pelatih baru, ya lu akan main tiap minggu, baru gue pindah. Tapi kalau lu akan jadi cadangan, ya mikir lagi. Oke, kita doakan yang terbaik untuk Bang Jai dimanapun berada. Supporter Indonesia pasti dukung.